Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daud Fajri Sobah, NIM 23076060080, kelas Gizi 2C, akan menjelaskan mengenai sistem ekresi dan urinaria, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, dosen pengampu Ibu Pradipta Kurniasanti, SKM MGizi. Sistem ekresi. Tubuh memiliki sistem pengeluaran, antara lain sistem defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan, contohnya feses. Yang kedua, ada sistem sekresi, ialah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna untuk tubuh, contohnya enzim dan hormon. Dan yang terakhir, yaitu sistem ekresi, ialah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dan sifatnya toksik, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu fungsi organ-organ di dalam tubuh, contohnya keringat, CO2, H2O, cairan empedu, dan urin. Nah, sistem ekresi punya fungsi, yaitu menurunkan kadar zat metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan tubuh yaitu homeostasis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, organ-organnya antara lain ada kulit, paru-paru, hati, ginjal, dan sistem urinaria. Kemudian, kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu ada epidermis. Epidermis itu lapisan terluar kulit yang nggak mengandung pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada dermis, yaitu lapisannya lebih tebal dari epidermis, mengandung pembuluh darah. Terdapat akar rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan saraf. Kemudian yang terakhir ada hipodermis. Hipodermis yaitu lapisan bawah kulit banyak mengandung lemak yang fungsinya melindungi tubuh dari benturan dan suhu. Kemudian ada fungsi kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh, mengatur suhu tubuh, menentukan warna kulit oleh hormon melanin. Kemudian ada fungsi untuk mengeluarkan keringat dan membentuk vitamin D. Nah, pembentukan keringat tuh diinisiasi oleh suhu udara, kemudian suhu tubuh, dan menyalurkan kepada sistem saraf pusat yaitu otak. Nah, jumlah keringat yang dihasilkan dalam tubuh itu tidak sama agar suhu tubuh tetap gitu. Nah, terdapat skemanya, yaitu dari suhu udara yang panas menyebabkan suhu tubuh juga ikut naik dan pembuluh darah membuka terlebar. Nah, pembuluh darah ini mengirimkan sinyal kepada hipotalamus untuk mengeluarkan hormon agar hormon ini mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Kemudian ada organ paru-paru. Paru-paru itu selain sebagai organ dalam sistem respirasi, ia juga berfungsi sebagai sistem organ pada sistem ekresi. Fungsinya untuk mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu CO2, karbon dioksida, dan H2O uap air. Kemudian ada struktur paru-paru, yaitu terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Proses pertukaran gas, yaitu ketika setelah membebaskan oksigen, sel darah merah menangkap CO2 sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, CO2 dan H2O dilepaskan dan dikeluarkan oleh paru-paru melalui hidung. Kemudian organ selanjutnya yaitu hati. Hati berfungsi untuk mengekspresikan getah empedu dan zat sisa dari perombak. Yang getah empedu ini dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan dalam limpa. Letak hati itu berada di atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Nah, struktur hati dan fungsi hati. Nah, struktur hati itu terbagi menjadi lobus kanan dan lobus kiri. Kemudian di bawah hati itu ada kantung empedu yang salurannya nyambung ke hati ya. Fungsi hati antara lain yaitu menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan berbagai vitamin seperti vitamin A, B, D, E, dan K. Kemudian menghasilkan zat kimia berupa albumin dan globulin dan mengekskresikan cairan empedu.
Nah, skema ekskresi pada hati yaitu ketika hati memproduksi cairan empedu. Cairan empedu ini berasal dari hemoglobin. Nah, hemoglobin diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di hati dan dikirim ke sumsum tulang merah. Nah, kemudian hemin ini yang akan digunakan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang akan menghasilkan warna empedu. Nah, di dalam usus, zat warna ini akan memberikan warna kekuningan pada feses dan urin. Kemudian, organ selanjutnya itu ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekspresikan gula darah yang lebih kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam dalam tubuh. Hasil ekskresi ginjal adalah urin. Kemudian ada struktur ginjal terdiri dari korteks, ada medula, ada calyx, ada kapsul fibros, pelvis renalis, ada vena dan arteri, kemudian nyambung ke ureter. Nah, ureter ini yang akan menyalurkan urin ke dalam kantong kemih. Nah, kemudian ada proses pembentukan urin. Urin dibentuk melalui 3 tahapan, yaitu ada filtrasi, penyaringan, terjadi di glomerulus, kemudian reabsorpsi, penyerapan kembali, terjadi di tubulus proksimal, dan augmentasi, terjadi di tubulus distal. Hasil-hasil ekresi yang akan dikumpulkan yaitu ada di tubulus collectivus. Nah, proses pembentukan urin terdiri dari filtrasi tadi ya, penyaringan di glomerulus menghasilkan urin primer, yaitu glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Nah, yang kedua itu reabsorpsi. Penyerapan kembali terjadi di tubulus proksimal. Penyerapan kembali ini tubuh menyerap zat-zat yang masih diperlukan seperti air, asam amino, ionnya tuh ion Na, natrium, kalium, kalsium, dan klorin, menghasilkan urin sekunder. Nah, kemudian ada yang terakhir itu augmentasi, penambahan, terjadi di tubulus distal. Penambahan zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan menyerap ADH. Kemudian menghasilkan urin sesungguhnya yang terdiri dari air, urea, asam urat, kreatinin, garam mineral, dan zat warna empedu. Nah, proses pengeluaran urin tuh terjadi ketika kantung kemih sudah penuh oleh urin sebanyak 200-300 ml yang akan muncul respon untuk mengeluarkan urin. Nah, dimulai dari ginjal, kemudian ke ureter, kemudian disimpan di kantong kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Nah, sekian penjelasan mengenai sistem ekresi dan kriteria dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.